akan dibahas ada 5 jenis type curve-nya. Next. Sorry, sebelumnya perkenalan kelompok dulu. Ya, kelompok kami ada saya sendiri Fadlan, kemudian ada Adi, Hamid, Geraldi, dan Said. Oke, lanjut. Oke, pendahuluan. Apa sih type curve analysis itu? Type curve analysis adalah sebuah metode untuk mengukur parameter sumur dan reservoir seperti permeabilitas skin, fraktur setengah panjang, parameter dual porositas, dan lain-lain. Dengan membandingkan perubahan tekanan dan turunannya dari data yang diperoleh ke dalam model kurva reservoir. Next. Ya, ini dia tipe-tipe kurvanya. Yang pertama ada Agarwal-Gardner yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian ada Petkovic yang akan dibawakan oleh Adi Subarka. Yang ketiga ada Greengarten yang akan dibawakan oleh Geraldi. Yang keempat ada Bordet yang akan dibawakan oleh Said. Dan kelima ada Palacio Blazing Game yang akan dibawakan oleh Hamid. Materi pertama akan dimulai dari Palacio Blazing Game yang akan dibawakan oleh Hamid. Pada saudara Hamid, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Palacio Blazing Game. Nah, jadi kurva yang dibuat Palacio Blazing Game itu penjelasan singkat itu seperti apa sih? Jadi dia itu untuk mengkonvert data produksi sumur gas dengan variable rates dan tekanan pada bottom hole menjadi setara dengan data liquid dengan rate yang konstan, yang mana liquid tersebut memungkinkan untuk memodelkan gas dengan asumsi-asumsi yang dipakai. Nah, di kurva tersebut itu mengandung 3 elemen. Yang pertama yaitu material balance relation, kemudian ada pseudo steady state equation sama normalized material balance time function atau TA. Nah, di sini juga ada persamaan linearnya seperti yang tertera di PPT. Kemudian lanjut. Nah, ini tuh di kanannya ada rumus TA, MPI, sama MP ya. Tapi sebenarnya apa sih mereka itu? Nah, TA itu adalah pseudo equivalent normalized material balance times yang dia itu satuannya per hari. Kemudian kalau G itu adalah original gas in place dengan satuan MSCF, dan kemudian MP plus normalized gas pseudo pressure itu PSI per CP. Kemudian selanjutnya ada slope dan DBSS. Nah, slope ini atau yang biasa dinamakan dengan M itu didapatkan dari 1 per G dikali CTI atau konversibel totalnya. Kemudian di BPSS sendiri rumusnya terdapat pada layar ya. Jadi di situ keterangannya yang pertama BPSS itu apa sih? Itu adalah konstanta pada persamaan PSS. Kemudian ada RWA di situ yaitu effective apparent wellbore radius, sama CA yaitu diet factor. Kemudian kita masuk ke cara menganalisisnya, teman-teman. Ada beberapa step yang harus kita tempuh. Step pertama yaitu membuat tabel perhitungan berdasarkan gas properties yang diketahui. Kemudian selanjutnya di step kedua yaitu kita harus plot PZ yaitu versus P dengan skala Cartesian, lalu hitung area di bawah kurva pada beberapa pressure. Setelah itu hitung pula MP untuk menormalisasi pseudo pressure. Nah, untuk menghitung MP sendiri itu rumusnya terdapat pada layar. Kemudian selanjutnya di step ketiga itu ada plot MP dan P per Z versus P pada skala Cartesian ya. Terus step selanjutnya atau step keempat yaitu mengonsumsi nilai initial gas in place. Yaitu setelah kita mengonsumsi nilai initial gasnya, kita akan melakukan apa sih? Nah, jadi untuk masing-masing data produksi GP dan T ini hitung P AVG per Z AVG-nya dari persamaan gas material balance dengan persamaan yang ada di samping kanan paling atas itu. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke step 6 yaitu dari hasil plot step ketiga itu dimasukkan ke grafik P versus P per Z dengan masing-masing rasio P AVG per Z AVG, lalu tentukan nilai P AVG-nya beserta MP-nya. Itu. Terus kemudian lanjut di step selanjutnya itu ada step ketujuh. Di step ketujuh ini kita untuk masing-masing datanya itu kita harus menghitung TA-nya. Nah, seperti apa sih menghitung TA? Rumusnya ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan, lebih tepatnya sebelah kanan kedua itu ya. Kemudian selanjutnya ada di buat tabelnya juga, itu ada di PPT sebelah gambarnya sebelah kanan. Oke, selanjutnya ada di masuk ke step ke-8. Nah, di step ke-8 ini kita harus ngapain sih? Step ke-8 kita harus ngeplot antara MP min MP per kg dengan TA pada segala Cartesian dan tentukan slope-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke
menghitung IGIP dengan formula sebagai berikut, ya, seperti yang ada di PPT, yaitu G sama dengan 1 per CTI kali M, atau compressibilitas total dikali R. Kemudian step 10, ini ada nilai G yang baru digunakan untuk proses iterasi berikutnya dan memulai kembali dari step 5 hingga nilai toleransi kekonvergenannya terpenuhi. Nah, jadi kita harus melakukan nilai G yang baru digunakan jadi untuk proses iterasi berikutnya gitu, dan mulai lagi dari step 5. Terus kemudian, nah di sini tuh sebenarnya ada pengembangan dari metode sebelumnya. Jadi Palacio Blazing Game ini mengembangkan dan memodifikasi tipe kurva dari Fedkovich-Carter yang nantinya juga akan dijelaskan oleh teman saya. Terus kemudian untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat daripada hanya menggunakan data flow rate, maka mereka mengenalkan persamaan berikut berupa persamaan dimensionless. Nah, di sini ada integral function QDD, kemudian juga ada derivative of the integral function, kayak gitu. Nah, kita masuk ke cara menganalisisnya juga nih. Oke, ada beberapa step. Step yang pertama yaitu menghitung IGIP atau G, itu seperti pada sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan ya. Kemudian masuk ke step kedua itu membuat tabel dan plot QG per MPI min MP. Nah, itu. Tabelnya seperti apa sih? Tabelnya seperti yang ada di PPT. Kemudian masuk ke step selanjutnya yaitu hitung QDDI dan QDDID dengan berikut. Ada rumusnya seperti di PPT paling bawah. Dan selanjutnya masuk ke step keempat yaitu ada kita plot QDDI-nya dengan QDDID versus TA pada tracing paper dan dicocokkan dengan kurva yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke step kelima, yaitu kita harus menetapkan match point nih, dan RID-nya untuk mengkonfirmasi nilai G yang sebenarnya dan nilai properti reservoir lainnya dengan rumus yang ada di sebelah kanan. Ada banyak, ada tuh G, A, RA, RWA, S, dan K. Nah, itu apa aja sih? Oke. G itu adalah gas in place atau MSCF, kemudian B itu gas formation formula factor, kemudian ada A drainage area, kemudian ada S skin factor, kemudian ada RID atau dimensionless drainage radius tadi, terus kemudian ada SWI, ada connect water separation. Lanjut, kita masuk ke cara pengaplikasiannya. Di sini ada constant bottom hole flowing pressure case. Di sebelahnya ada tabel datanya, itu kita disuruh menghitung G dan K-nya. Serta kita harus mencocokkan dengan hasil sebelum dan sesudah pengaplikasian kurva. Oke. Masuk ke penyelesaiannya, kita coba di step pertama. Step pertama kita harus menghitung IGIP dengan persamaan yang telah dikombinasikan dengan material balance equation maksud saya, dan persamaan gas untuk menggambarkan profil tekanan seperti gambar di bawah. Nah, ini merupakan hasil dari numerical simulator, dan di situ terdapat ada tuh di tabelnya terlihat legendnya nih, atau di grafiknya sorry, terdapat legendnya itu adalah simulated gas, actual gas in place, sama compute gas in place. Nah, compute gas in place sendiri ini dapat dihitung dari mana sih? Dapat dihitung dari rumus yang ada di sebelah kanan tersebut. Oke, lanjut ke step selanjutnya, itu step kedua, yaitu menggunakan nilai K yang telah dihitung sebelumnya tadi. Itu akan menghasilkan beberapa nilai yang dapat diplot seperti pada gambar yang ada di bawah dengan menggunakan fungsi pseudo time material balance, dan dapat dilihat pada grafik di bawah hasil plotnya sesuai dengan jenis harmonic decline yang mana nilai B telah diketahui dan beberapa nilai parameter yang juga dapat diketahui, sehingga bisa menghitung nilai G akhir dan dapat juga menentukan nilai properties lainnya seperti K per PV. Terus masuk ke selanjutnya. Nah, dari situ semua kita dapatin data tambahan ya dari grafik tadi, itu berupa apa aja sih. Di situ ada QDD, terus kemudian ada TA-nya, kemudian ada RID. Nah, ada 165 MSCF gitu kan, terus juga ada 3,6 hari, RID-nya juga 3725. Nah, ini tuh untuk perhitungan juga ya. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan formulanya seperti itu untuk mencari G sama apa. Nah, lalu kemudian langkahnya apa sih? Yaitu menghitung IGIP atau G itu sendiri dan menghitung permeabilitasnya. Kemudian nanti akan menghasilkan perhitungan seperti yang ada di PPT. Gitu. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Thank you. Terima kasih Saudara Amit. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan type curve analysis yang kedua, yaitu Agarwal-Gardner. Ini ada hubungannya juga dengan Blazing Game yang sudah dijelaskan oleh Amit. Oke, dimulai dari latar belakangnya, metode Agarwal-Gardner ini bertujuan untuk menyempurnakan metode Blazing Game, di mana pada metode ini memiliki tipe kurva yang lebih tersebar pada bagian awal dibandingkan tipe kurva Blazing Game. Tipe kurva ini, karena tipe kurva yang tersebar itulah yang menjadikan
keunggulan dalam metode ini karena bisa mengurangi ambiguitas dalam hasil analisis pencocokan. Dan tipe kurva ini lebih cocok untuk reservoir vertikal dengan reservoir melingkar tertutup. Oke, asumsinya laju aliran konstan dan sumur vertikal yang berpusat di reservoir melingkar tertutup. Oke, next. Ya, berikut ini di sebelah kanan terlihat ada grafik agar-wall Gardner-nya. Pada sumbu Y, kita lihat ada 3 komponen di sana, ada KD, 1 per der, dan 1 per deri. Ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya 3 komponen ini adalah salah satu penyebab yang membuat agar-wall Gardner kurva jenis ini lebih rendah ambiguitasnya. Jadi karena dia datanya lebih tersebar. Oke, dimulai dari KD. Apa itu KD? KD itu dimensionless flow rate. Yang kedua itu ada 1 per der, itu adalah dimensionless inverse normalis pressure derivative atau turunannya. Turunan dari dimensionless inverse tadi. Yang ketiga ada 1 per deri, yang terakhir ini turunan integralnya. Dimensionless inverse normalis pressure integral derivative. Sedangkan pada sumbu X ini 1 komponen saja, yaitu material balance type. Next. Oke, tadi sudah kita lihat persamaan pada sumbu Y ada 3 komponen, berikut persamaannya. Persamaan KD-nya, persamaan 1 per der, dan 1 per deri di sebelah kiri, dan kemudian pada sumbu X-nya ada persamaan material balance. Nah, persamaan material balance ini dibagi 2, jenis tipe sumurnya. Kalau oil itu pakai yang atas, yang gas itu pakai yang bawah. Oke, next. Nah, ini dia contoh soalnya. Bisa lihat di sebelah kiri itu study case-nya. Diketahui ada reservoir pressure, ada gas reserve, ada cadangan gasnya, dan para reservoir parameter lainnya, kecuali KD 1 per der dan 1 per deri tadi seperti awal. Nah, karena itu tujuan utama dari agar-wall Gardner ini. 3 poin pentingnya ada di sana. Di sebelah kanan bisa dilihat tabel yang sudah saya kotakkan kuning itu. Nah, itulah komponen terpenting dalam metode ini. Oke, next. Setelah kita hitung tadi KD 1 per der, 1 per deri menggunakan rumus yang sudah tertera, kemudian lanjut setelah didapat hasilnya, diplotkan antara KD terhadap TC, kemudian 1 per terhadap TC, dan 1 per deri terhadap TC. Bisa menggunakan salah satu aja, kayak misal KD per TC atau 1 per deri, tapi lebih baik disarankan menggunakan ketiganya langsung digabungkan. Agar apa? Agar kurvanya itu ambiguitasnya makin rendah. Jadi kita makin tahu similarity yang paling mirip itu yang mana, yang paling konstan lah nilai. Oke, setelah diplot, kemudian didapatkan dari slope-nya itu menandakan nilai RED. RED ini adalah radius external drainage yang didapatkan 20. Nilai 20. Oke, yang keempat itu, nah, grafik keempat dan kedua ini berhubungan, hanya saja grafik kedua ini itu adalah zoom in-nya dari grafik keempat. Ini lebih dijelaskan lagi, di zoom in, dan kemudian zoom 4 gambar keempat itu zoom out-nya, jadi secara keseluruhannya. Nah, kalau di grafik keempat ini, kita itu kenapa di zoom out itu, karena fokus kita adalah untuk melihat persebarannya, untuk mencari titik pencocokan yang sebenarnya dan titik pencocokan teoritis untuk dibandingkan, dan dari hasil titik pencocokan yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk menghitung permeabilitas pada langkah kelima. Nah, kita menggunakan angka 108 seperti yang sudah tertera itu titik pencocokannya untuk sebagai di situ terlihat Q per KDM itu simbolnya KDM. Oke, next. Ya, yang setelah kita menghitung permeabilitas, lanjut kita menghitung radius drainage. Nah, pada perhitungan ini kita masih menggunakan angka 108 tadi, yang simbolnya KD tadi yang kita dapat dari hasil zoom out-nya. Nah, tetap kita gunakan di sini untuk menentukan radius drainage. Nah, oke. Yang ketujuh ini menentukan radius wellbore. Maaf, ini saya ada salah ketik. Ini harusnya RWA itu radius efektif wellbore. Dan rumusnya adalah radius eksternal dibanding radius eksternal drainage, didapatkan 25,4. Nah, di sini kemudian lanjut menghitung skin factor. Nah, RW ini baru radius wellbore. Kalau RWA tadi adalah radius wellbore efektifnya. Kemudian dicari skinnya dapat -5, dan terakhir adalah menghitung oil gas in place-nya dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 2,05. Oke, next. Ya, selanjutnya Petkovic akan dibawakan oleh Saudara Adi. Pada Saudara Adi, persilakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membawakan kurva analisis Petkovic.
Latar belakangnya, sejak awal presentasi FedCovid pada tahun 1973, banyak pengguna yang berhasil dibuat dengan data laju waktu yang menurun menggunakan pendekatan tipe kurva. Model ini menggabungkan antara kondisi aliran transient dan pseudo steady state, sehingga kita dapat meramalkan produksi dari suatu reservoir lebih jauh lagi. Bisa dilihat sebelah kanan itu adalah type curve analisisnya Milli Petkovic dengan asumsi tekanan di wellbore itu konstan dan sumur dianggap berada di tengah reservoir silinder. Oke. Bisa dilihat pada grafik di sini pada bagian kiri di mana TDD T dimensionless lebih kecil dari 0,3 menggambarkan aliran transient yang dipengaruhi oleh radius drainage reservoir dan akan terlihat menurun secara eksponensial. Kemudian pada bagian kanan T dimensionless lebih besar dari 0,3 menggambarkan aliran pseudo steady state di mana produksi sudah mencapai boundary reservoir. Jika nilai TD mendekati 0,3 akan sulit dibedakan. Itu adalah salah satu problemnya. Kemudian FedCovid ini didasari pada persamaan ARPS, di mana itu pada keadaan pseudo steady state bisa dilihat T per T initial itu ada 3 kondisi, yaitu hyperbolic di mana B sama dengan 0 sampai 1, eksponensial B sama dengan 0, dan harmonik B sama dengan 1. FedCovid menggunakan persamaan dimensionless rate dan dimensionless time dalam grafiknya dari persamaan diffusivitas dengan menggunakan asumsi konstan terminal solution dengan asumsi nilai RD dan dimensionless juga dengan persamaan ARP sebagai fungsi time dimensionless dengan beberapa nilai B dari 0 sampai 1. Oke, key initial ini didasari pada laju alir dengan asumsi steady state, di mana steady state itu key-nya konstan terhadap waktu, yaitu mirip dengan transient, aliran transient. Dari key initial ini didapat key dimensionless, kemudian bisa dikembangkan lagi key DD di sini, ada D kecil, ada D besar, itu menandakan itu milik finite boundary, dan key D yang besar itu milik infinite boundary. Kemudian next. Oke. Dari persamaan ARP dan laju alir dapat dikembangkan menjadi persamaan di samping untuk mencari parameter yang diperlukan nantinya di beberapa soal. Itu ada key initial, decline rate, ada permeabilitas, ada apparent wellbore radius, dan skin factor. Lanjut ke contoh soal. Di sini sumur A merupakan sumur gas dengan permeabilitas rendah berlokasi di West Virginia. Sumur telah diinjeksi hydraulic pressuring dengan 50.000 galon dengan asam gel 3% dan 30.000 pounds pasir. Bisa dilihat kurvanya pada grafik di kanan. Data dari test build up didapatkan P initial dan bisa dibaca di sini ada P, K, MPI, dan S. Kemudian dibantu dengan grafik FedCovid memberikan data tambahan berikut pada sumur gas, ada PWF, T, porositas, SW, dan lain-lain bisa dilihat pada soal. Kemudian dari data historical rate time untuk 8 tahun, ya di sini sudah diplot ya, dan dicocokkan dengan RE per RWA-nya itu sama dengan 20 dan P-nya diketahui 0,5. Ditunjukkan pada gambar 2 ini dengan match point. Dihasilkan KT sama dengan 1000 MSCF, KDD 0,58, T-nya 100 hari, dan T dimensionnya 0,126. Kemudian disuruh untuk menghitung permeabilitas, drainage area, skin factor, dan gas in place. Oke, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui key initialnya sama DI-nya itu dari persamaan yang sudah kita ketahui di awal. Kemudian dari data itu bisa diketahui permeabilitasnya berapa dengan rumus yang sudah ada di ini, tinggal plug and play aja. Kemudian langkah ketiganya, dari data-data yang didapat tadi bisa dihitung PV reservoir dari well drainage area,
Kemudian radius reservoirnya dari bisa diketahui radius reservoirnya berapa dan juga area drainase-nya berapa. Jadi bisa diketahui itu 111 hektares dan radius reservoirnya 1242 feet. Kemudian dari data-data yang udah ada tersebut bisa diketahui juga skinya berapa dengan menggunakan rumus yang sudah ada di sini dengan plug and play, dan didapatkan hasilnya negatif 5,18 yang dimana itu sumurnya itu no damage. Jadi dari skin ini dan juga data-data yang sudah diketahui itu bisa diketahui juga G-nya berapa. Itu gas in place-nya itu berapa. Q inisial bagi DI 1/-B. Jadi hasilnya sekitar 2,737 billion scaf. Oke, selanjutnya selanjutnya ada Grigarten yang akan diterangkan oleh saudara saya, Geraldi. Terima kasih kepada saudara Adi. Saya Geraldi, NIM 1046, akan menjelaskan Greengarten. Oke, next. Next. Greengarten menyajikan tipe kurva yang biasa disebut Greengarten type curve yang digunakan secara luas, dan Greengarten didasari pada solusi persamaan difusitas radial. Next. Asumsi yang digunakan pada Greengarten yaitu laju produksi konstan, single phase fluid, reservoir infinite, slightly compressible, reservoir yang homogen, skin factor yang kecil, dan wellbore storage yang konstan. Next. Nah, ini adalah grafik pada Greengarten. Time diplot sebagai tanda TD per CD, sedangkan dimensionless wellbore storage coefficient pada skin factor dapat dikombinasikan menjadi parameter CD I pangkat 2S. Yang kedua, setiap parameter CD pangkat 2S menunjukkan pressure respon dengan shape yang berbeda. Kita bisa lihat dari gambar grafik tersebut, satu set dari curve dengan nilai CD I pangkat 2S yang berbeda disebut type curve, sedangkan individual curve bisa disebut dengan stem. Lalu kita mencatat kesamaan kurva yang berdekatan sesuai dengan nilai CDI pangkat 2S yang berbeda karena kesamaan itu menyebabkan uncertainty. Oke, next. Berikut adalah kurva Greengarten. Kita harus, berhubung saya tidak menyantumkan metodenya, saya akan jelaskan secara singkat metode pada kurva tersebut. Kita harus plot antara V dan D. Lalu kita tempel atau timpal kurva ini dengan kurva sebelumnya atau kurva Greengarten, dan kita pastikan bahwa kedua kurva sejajar atau match. Lalu bila udah sejajar, maka kita bisa pilih satu match point dan kita bisa dapatkan T dengan cara menarik garis ke bawah, dan kita dapatkan nilai PD dengan cara menarik garis ke kiri. Nilai yang bisa kita dapatkan dari kurva ini, kita dengan kurva ini kita juga bisa mendapatkan nilai, dan kita bisa menghitung parameter lain seperti C, K, dan S dengan rumus yang sudah ada. Next. Greengarten type curve dimensionless. Terdapat 3 dimensionless yang digunakan saat mengembangkan Greengarten type curve. Yang pertama adalah dimension pressure, dan yang kedua dimension ratio, dan yang terakhir dimension Cartesian group. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini yang sudah tersedia. Kita bisa menyederhanakan setiap rumusnya seperti yang di dimension pressure, PD. Kita sederhanakan seperti yang terdapat pada gambar. Kita menggunakan logaritmik. Dan yang kedua ratio, kita juga dapat gunakan logaritmik. Yang ketiga, kita bisa sederhanakan juga dimensionless Cartesian group. Oke, next. Lalu kita akan menjelaskan masalah drawdown test di persamaan ini. Setiap persamaan kita bisa simplifikasi menjadi persamaan yang lebih ringan dan bisa mendapatkan parameter lain. Seperti pada persamaan PD dan delta P, kita bisa mendapatkan parameter K. Dan pada persamaan TD per CD per T, kita bisa mendapatkan parameter C. Dan pada persamaan CD pangkat E2S, kita bisa mendapatkan parameter S. Selanjutnya.
untuk perhitungan boil-up test, pada perhitungan boil-up test, Green Garter type curve dapat digunakan untuk boil-up test. Tetapi kita harus memperhatikan syarat dan modifikasi. Satu-satunya syarat adalah periode aliran sebelum dihentikan harus cukup besar. Kita bisa lihat persamaannya, kita bisa cari yaitu PD dengan TD per CD. Kita bisa lihat dari gambar. Next. Kita beralih ke contoh soal. Jika kita mendapatkan parameter dari data tersebut, kita juga perlu mendapatkan data dari sumur juga yang sudah tersedia seperti tabel. Next, kita memiliki tabel data uji PBU. Next. Nah, dari data yang tersedia, yang pertama kita tetapkan honor plot. Kita plot dari data tabel yang sudah tersedia. Dari data tabel yang sudah tersedia, kita bisa mendapatkan parameter KH, P, dan S. Untuk menghitung dan mendapatkan parameter PM dengan rumus yang sudah tersedia. Jadi kita mendapatkan PM-nya 0,0175 dan kita dapatkan dari grafik tersebut. Next. Nah, setelah kita mendapatkan parameter tersebut, kita plotkan grafik Green Garten dan grafik dimensionless time. Jadi kita plotkan hingga mencapai sejajar kedua grafik, lalu kita bisa tarik garis untuk mendapatkan parameter lainnya. Next. Dari plot tersebut kita bisa mendapatkan AP match dan delta T match dengan nilai 1,79 dan 14,8. Setelah kita mendapatkan parameter dari match point tersebut, kita bisa mencari C, CD, dan S. Oke, next. Untuk kesimpulannya, parameter yang digunakan pada Green Garten ialah dimensionless. Dan penggunaan Green Garten untuk menghitung boil-up test bisa digunakan dengan syarat tertentu dan diperlukan modifikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Said. Oke, terima kasih. Waktunya di sini saya menjelaskan tentang border derivative atau yang biasa dikenal sebagai derivative curve analysis. Dan di sini border itu ingin mencoba menyempurnakan dari apa yang dikonsepkan oleh Green Garten. Nah, derivatif yang dimaksud dalam kurva ini merupakan turunan logaritmik dari solusi persamaan difusivitas radial yang disajikan pada kurva tipe Green Garten. Dan asumsi yang digunakan pada derivatif curve analysis ini tuh sama dengan Green Garten karena dia itu hanya menyempurnakan saja dan menurunkannya. Sehingga bisa dibaca sendiri di slide, yaitu semua vertikal dengan laju air konstan, infinite reservoir, single phase, homogeneous well, dan thin skin factor. Dan kemudian bisa dilihat bahwa lognya, kurvanya itu ini sedikit berbeda dengan yang Green Garten karena pada sumbu Y-nya ini tidak hanya pressure dimensionless, tetapi pressure dimensionless yang dikalikan dengan T dimensionless dan dibagikan dengan C dimensionless, di mana C-nya itu merupakan Wilbur storage coefficient. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa slope-nya itu hampir sama, sehingga dia itu bisa diasumsikan karena dia itu kemungkinan jika kita lihat secara kasat mata ini tuh akan membentuk 45 derajat, sehingga kita bisa asumsikan bahwa slope-nya ini sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Maka kita akan next lagi ke slide-nya untuk penjelasan lebih lanjut tentang ini. Nah, menurut Bordet ini penurunannya bisa dilihat PD itu PD aksen sama dengan PD aksen DPD diturunkan terhadap TD per CD, di mana PD ini sama dengan TD per CD, sehingga PD ini itu PD aksen ini sama dengan 1. Karena apa? Karena ketika kita masukkan nilai PD-nya itu yaitu TD per CD sama saja bisa kita cross saja itu sama dengan 1 seperti itu. Maka selama PD aksen sama dengan 1, maka PD dikalikan TD per CD akan menghasilkan PD aksen sama dengan TD per CD, sehingga PD-nya ini dianggap 1, sehingga PD per CD sama dengan PD per CD sama dengan 1 seperti itu. Next. Nah, di sini ini PD diturunkan terhadap DD akan menghasilkan DPD, dan ini itu secara gampangnya saja ya, sehingga bisa kita gampangkan saja.
sehingga DPD itu sama dengan PD aksen sama dengan setengah dikalikan 1 per TD per CD. Dan ini disederhanakan lagi, PD aksen dikalikan TD per CD sama dengan setengah, seperti itu. Maka plot PD aksen TD per CD terhadap TD per CD dalam log scale akan memberikan garis horizontal selama aliran transient. Next, kita langsung akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini bisa dibaca sendiri contoh soal, yaitu during an interference test, water was injected at 70 bbl per day for 48 hours. The pressure response in an observation well 119 feet away from the injector is given below. Jadi ini bisa kita lihat datanya. Dan ini termasuk build up test. Kenapa? Karena kita flow rate-nya itu Q-nya sama dengan 0. Ini kita inject sehingga nanti pressure-nya itu akan lama-lama akan naik. Gitu. Jadi kita lihat pressure-nya akan naik kan. Nah, karena pressure-nya akan semakin naik, maka kita menggunakan rumus yang pertama itu kita menghitung penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan ini kita akan menggunakan rumus yang ketika kita melakukan build up test, sehingga rumusnya itu delta P sama dengan PWS minus PWF at delta T sama dengan 0, dan delta TE dikalikan delta P aksen itu sama dengan delta T dikalikan TP per delta T, dan ini itu bisa dilihat di tabel ini sebenarnya, tetapi saya hanya menjelaskan saja. Dan data-datanya sudah kita dapat lihat di dalam tabel. Dan kemudian step yang selanjutnya yaitu kita akan memplotkan ke dalam kurva. Next. Nah, ini plotting dalam kurvanya, dan ini karena tadi slope-nya sama dengan 1 seperti yang dijelaskan tadi, maka slope-nya ini sangat-sangat miring, sangat 45 derajat, nilainya 1, dan kemudian ini merupakan ada slope-nya, dan kita bisa cari nilai C-nya dengan rumus yaitu C yang di build up test. C build up test itu sama dengan Q dikalikan B dibagi 24 dikalikan delta T per delta P, kita inputkan angkanya saja, dan akan menghasilkan 0,00978. Nah, nilai 70 sama 01 ini merupakan satu siklus, sehingga 0,1 kita tarik aja garis dari 0,1, kita tarik ke atas, kemudian dia akan nabrak ke garis lurusnya tadi, dan itu kita akan tarik ke sebelah kiri, sehingga kita akan melihat nilainya sebesar 70. Maka seperti itu, P-nya kita 70, kita input, dan delta T-nya kita masukkan sebesar 0,1. Setelah kita menghitung C, dan kita dapat hasilnya, maka kita akan menghitung C dimensionless, yaitu di mana C ini Wilber storage coefficient yang sudah saya jelaskan tadi, dan ini yang sifatnya dimensionless. Rumus CD ini adalah 0,8936 dibagi dengan mu dikalikan dengan H dikalikan dengan CT dikalikan dengan RW kuadrat, dan itu dalam kurung, dan nanti dikalikan dengan C, seperti itu. Dan nilai C-nya ini seperti nilai C yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian setelah kita menghitung C-nya, maka kita akan replot lagi. Plot yang ini akan kita plot ke dalam next. Coba next. Nah, kita akan plot ke sini untuk mendapatkan nilai berapa sih nilai CDE MP-nya. Terus kemudian kita melihat nilai pressure dimensionless dibagi dengan delta P MP-nya berapa. Kemudian kita nyari nilai TD per CD dibagi dengan delta P MP-nya berapa. Nanti ternyata ketika kita plot di sini akan mendapatkan nilai 4 kali untuk CDE-nya itu pangkat 2S, MP-nya itu akan mendapatkan nilai 4 kali 10 pangkat 9. Dan untuk PD per delta P MP-nya itu akan mendapatkan nilai 0,0179. Untuk nilai TD per CD dibagi dengan delta T per MP-nya itu dapat 14,8. Kemudian kita diminta untuk mencari permeability. Next. Untuk mencari permeability, rumusnya K sama dengan 141,2 Q BO dikalikan mu kali per K dikalikan PD per delta P MP. Nah, ini menggunakan nilai yang tadi sebelumnya. Sehingga kita tinggal input saja, mendapatkan 10,9, dan recalculate C dan CD. C dan CD ini berdasarkan plot yang ini yang MP, bukan dari yang tadi. Jika yang tadi yang awal itu kita menggunakan nilai grafik yang pertama, bukan nilai grafiknya yang MP, seperti itu. Dan nanti kita akan mendapatkan hasil 879, dan kemudian kita menghitung skin. Rumus skinnya ini sama dengan rumus Green-Garten, sehingga akan didapatkan nilainya 7,7. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator Fadlan. Oke, terima kasih Saudara Said. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kalimat, baik rumus ataupun istilah, karena kami juga masih belajar untuk menjelaskan ini. Jadi terima kasih juga untuk perhatiannya pada Bu Vika dan teman-teman sekalian. Oke, kami akhiri. Saya wakilkan, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam.